Terkait metode audit, itu kita yang pertama adalah tinjauan dokumen kebijakan dan sasarannya. Biasanya pada saat Bapak Ibu melaksanakan audit, itu biasanya dimintain dokumen yang terkait, khususnya ada kebijakan ya, kebijakan K3L dan SMAP. Nah, itu akan dilihat, kemudian sasarannya sama keputusan penerapannya dan sebagainya. Yang kedua adalah pada saat wawancara top management kepada pimpinan unit kerja. Nah, ini yang biasanya pada saat kenyataannya pada pimpinan utamanya, biasanya tuh kita harus memberikan pemahaman lebih dahulu ketimbang kita langsung datang. Berdasarkan apa yang saya pernah jalanin, bahwasannya sepengalaman saya, ketika kita bertemu dengan seorang pimpinan, tentunya kita harus memberi pemahaman dulu, Bapak atau Ibu, besok kita akan mengadakan audit, katanya kita harus reminder terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan organisasi kita. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Ini yang harus kita jaga. Pada saat pelaksanaan audit internal, biasanya ada hal-hal yang misal ada kesalahpahaman atau untuk menjaga antisipasi bahwasannya supaya tidak ada kesalahpahaman dan sebagainya, ada lead auditor. Baik itu dipakai pada saat sesama auditor maupun kepada audite. Ya, itulah gunanya lead auditor. Kenapa pada saat nanti Bapak Ibu pelaksanaan audit internal ada lead auditor di sampingnya. Karena pernah suatu kejadian bahwasannya lead auditor ini berpengaruh. Karena apa? Mereka ini atau beliau ini bisa memberikan penjelasan, kesepamahan. Apalagi misalnya auditornya, mohon maaf, pada kenyataannya misal ada dijawab seperlunya aja. Saking dia berhati-hati auditor. Si auditor ini kurang lebih misal sudah menjelaskan dan sebagainya, kok masih belum paham juga. Nah, terpaksa kita harus minta tolong kepada lead auditor. Kemudian pada saat audit risiko dan peluang, ini dilakukan berdasarkan pelaksanaan audit termasuk saat wawancara top manajemen. Kita akan tanya risiko-risiko yang akan terjadi dan sebagainya. Tentunya kita bisa minta tambahan ya dengan bahasa yang tentunya bisa dipahami oleh pimpinan. Kemudian auditor juga melakukan pengumpulan bukti objektif. Mungkin ada analisa-analisa isu-isu internal, eksternal yang lagi update ya. Kemudian arahan terkait dengan strategi organisasi, perusahaan. Kemudian sumber-sumber risiko potensial ya seperti aspek lingkungan, bahaya serta bahaya di dalam pekerjaan dan sebagainya. Kemudian juga perlakuan terhadap risiko dan peluang termasuk tingkat risiko yang dapat diterima dan bagaimana tindakan pengendalian. Mitigasi. Nah, ini perlu sekali bahwasannya audit risiko peluang ini perlu kita tambahkan atau kita lebih detailkan. Apalagi nanti menjelang ada revisi baru. Ya, revisi terkait dengan ISO series itu sendiri. Jadi ada penekanan daripada risiko. Kemudian di dalam audit risiko di 9001 itu Bapak Ibu bisa melihat terkait di 6.1 dia ada proses sistem manajemen mutunya ya, kemudian di sini ada sasaran mutu perencanaan bagaimana mencapainya, dan akhirnya di dalam risiko dan peluang ini berpengaruh pada pelanggan model perencanaan, desain, proses produksi dan perlindungan dan sebagainya. Ya, jadi di audit risiko 9001 ini penekanannya adalah kita ada hubungannya antara 4.4 dengan risiko peluang di 6.1. Kenapa? Ada di situ identifikasi atau konteks organisasi di proses sistem manajemen mutu. Nah, disinilah kita akan melihat daripada risiko peluang di 6.1. Jadi biasanya Bapak Ibu ada nih kaitannya dengan kolom ya, kaitannya di proses 4.4 dengan 6.1. Itu ada. Jadi saling berhubungan. Nah, ini contoh daripada perlakuan audit risiko di 45001. Ini akan kita melihat daripada terkait dengan misal seperti kompresor ini ya, kita mencontohkan. Jadi yang pertama kita akan lihat dari yang paling efektif sampai yang kurang efektif. Ini yang Bapak Ibu mungkin mengetahui di 45001 terkait dengan K3 ya. Yang pertama adalah ketika kita ada root cause atau penyebabnya. Misalnya mesin kompresor yang berisik misalnya, nah, berarti kita harus hilangkan sumbernya dulu. Kita akan menghilangkan sumbernya dulu. Kalau misalnya tidak tercapai juga, kita akan substitusi ya. Tadi kita eliminasi, kemudian substitusi, yaitu dengan mengganti. Jika tidak bisa, kita bisa mengganti kompresor dengan dibawa ke ruangan atau menggunakan bahan peredam. Nah, kemudian jika masih juga seperti itu, kita akan menggunakan APD. Nah, ini. Jadi ada tingkatannya cara memperlakukan risiko. Kemudian, nah untuk pertanyaan risiko terkait dengan yang tadi disampaikan sebelumnya oleh Bu Irma, ada objek ya, ada mesin, peralatan, bahan, sistem kerja dan sebagainya di tempat Bapak Ibu. Kita akan melihat satu persatu bahwasannya bagaimana terkait dengan mesinnya dan sebagainya ya, terkait dengan risiko-risikonya,
peralatan kerjanya apakah sudah dirawat, daftarnya bagaimana, perawatan bagaimana, dan sebagainya. Kemudian diperiksa kondisi awal dan kontrol semua objek di tempat kerja, checklist. Ya, di checklist Bapak Ibu sekalian. Kemudian menanyakan pada operator kekurangannya dan catatan kecelakaan dari objek. Tentunya nanti ada catatan nih Bapak Ibu, record daripada operator, info awalnya seperti apa. Nah, kemudian review, ada potensi bahaya objek berdasarkan kategori. Nah, ada di situ di analisa resiko kita, tentunya nanti ada potensi bahayanya. Kemudian dicatat semua informasi potensi bahaya dari tempat. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui bahwasannya di situ kan ada 3 prinsip yang utama ya, yang Bapak Ibu sudah mengetahui. Bahwasannya catat apa yang dilakukan, lakukan apa yang sudah dicatat, dan melakukan review. Dan terakhir kita akan melaksanakan adalah analisa, ya, menggunakan daftar potensi bahaya yang teridentifikasi untuk analisis risiko. Jadi inilah yang terakhir selalu ada untuk analisanya. Untuk di audit risiko dan peluang ada amandemen yang kita coba sampaikan terkait dengan analisa audit risiko dan peluang. Terkait perubahan iklim bisa mencakup apakah perubahan iklim menyebabkan perubahan dalam hal dukungan seperti infrastruktur, peralatan, dan sebagainya. Kemudian ada perubahan yang relevan terhadap operasional, perubahan apa saja yang bisa dipantau dan diukur. Kemudian resiko apa yang perlu diatasi, karena semua yang ISO series Bapak Ibu itu berbasis resiko. Dan kedepannya penekanan terus kepada resiko yang mungkin akan timbul atau akan terjadi. Jadi bisa ada penambahan di resiko yang sekarang Bapak Ibu catat. Kemudian apakah organisasi telah menentukan bagaimana resiko peluang ditentukan terkait dengan integrasi ini ya, sistem integrasi, dan tindakan yang direncanakan, mitigasi resikonya seperti apa, siapa yang melakukan, berapa lama, kemudian apa yang akan dilakukan, seperti harus jelas. Jadi jangan sampai ketika itu terjadi, nah kita malah gagap. Kemudian sudahkah perusahaan menentukan peluang-peluang baru? Ini perlu, karena apa? Kita perlu mengulik lebih dalam lagi, apakah ini ada peluang-peluang baru lagi terkait dengan resiko-resiko yang kita catat. Untuk tinjauan review dokumen, pemeriksaan dengan bukti dokumen, termasuk dokumen eksternal dan peraturan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti terkait dengan regulasi tentunya ada update-nya. Nah, itu perlu diketahui, tidak perlu dihafal. Setidaknya kita mencatat bahwasan ada perubahan tambahan jikalau ada perubahan, ya. Kemudian memeriksa konsistensi pelaksanaan dengan dokumen, ya, bulan lalu dicek. Kemudian dilihat pengesahan dokumen seperti apa. Kadang-kadang dokumen yang dibuat, mohon maaf, tanggalnya lupa atau lupa ditandatangani. Itu hal yang kecil tapi berdampak besar, ya. Kemudian memeriksa kecukupan, ketersediaan dokumen dan kelengkapan. Jadi harus dicek lagi terkait dengan dokumen dan kelengkapan rekaman. Nah, untuk verifikasi informasi terdokumentasi, auditor harus mempertimbangkan apakah informasi terdokumentasi menyediakan bukti objektif. Jadi harus lengkap, harus benar, ada konsisten, kemudian harus terkini. Kemudian apabila ada informasi disediakan dengan cara ada yang telah diperkirakan, ya, maka integritas dari bukti harus dinilai. Satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya audit internal itu tidak mencari kesalahan. Tadi sudah disampaikan sama Bu Irma sebelumnya. Tapi bagaimana kita mendapat nilai tambah? Karena apa? Kita harus berpikir positif. Duduknya aja kita tidak berhadapan. Kalau dengan secara psikologis mungkin Bapak Ibu ketahui kalau misal berhadapan nanti ditanya, pasti nanti membantah dan sebagainya. Padahal di ISO internal ini, audit internal ISO ini, kita mencari satu jalan bagaimana bisa lebih efektif. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti menjalankan dengan positif, pasti ada nilai tambah. Nilai tambah yang dimaksud apa? Nilai tambah yang dimaksud adalah akan menemukan efisiensi. Jadi berdasarkan pengalaman kami, ketika kita menemani untuk audit internal, itu tiba-tiba ada di dalam pemikiran kita, oh iya, nggak terpikirkan sebelumnya Pak, ternyata ini jawabannya. Nah, gitu dia. Itu berarti Bapak Ibu sudah menemukan satu titik di mana kita positif thinking semua, bahwasanya kita ingin mencari satu keefektifan. Kemudian keamanan informasi perlu diperhatikan secara khusus karena peraturan yang berlaku tentang perlindungan data, ya, kita harus jaga terkait dengan informasi terdokumentasi. Mungkin di pengendalian dokumen ya sudah ada tuh kontrol dan unkontrol, kan seperti itu, terkendali tidak terkendali, ya kan. Nah, itu Bapak Ibu perlu perhatikan juga.